Ibu itu belum ada. Kalau udah di-record, mulai aja. Kedengaran suaramu, Nay. Halo, udah dengar. Dengar nggak? Dengar? Benar. Udah bisa kita mulai, guys. Udah bisa dimulai, weh. Udah Kak, lanjut aja. Ya. Bisa Kak. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam juga buat Ibu Megi ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada malam hari ini dengan tema presentasinya Master Budget. Oke, kita langsung masuk pada materinya yang akan dibawa oleh Kakak Onai. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kak Onai. Yang pertama adalah pengertian master budget. Nah, master budget adalah anggaran induk atau rencana keuangan menyeluruh untuk suatu organisasi yang memadukan seluruh aspek kegiatan bisnis seperti anggaran bahan baku, anggaran upah, anggaran biaya overhead, anggaran produksi, anggaran penjualan, anggaran kas. Anggaran induk ini merupakan kompilasi dari anggaran-anggaran yang dibuat sebelumnya oleh masing-masing unit kerja terkait. Di dalam anggaran induk ini akan tergambar tujuan dan target operasional dari setiap unit dalam organisasi yang sudah terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua adalah pembagian master budget. Anggaran induk atau master budget ini terdiri dari banyak anggaran terpisah atau jadwal yang saling bergantung yang terdiri dari satu, anggaran operasional atau operational budget, yang kedua, anggaran keuangan atau financial budget. Nah, di anggaran operasi ini, dia ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead fabrikasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran beban penjualan dan administrasi. Dan di anggaran keuangannya itu dia ada anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, laporan laba rugi dianggarkan, dan neraca dianggarkan. Yang ketiga adalah anggaran operasional. Anggaran operasional atau operational budget adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup yang pertama adalah anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Yang ketiga adalah anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Kemudian anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk-produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu yang pertama, anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. Yang kedua adalah anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.
Dan yang terakhir adalah proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Penti. Baik, saya akan melanjutkan. Berikutnya ada tipe-tipe master budget. Yang pertama, ceiling budget. Ceiling budget adalah tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan pengawasan. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan, pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Yang kedua ada align item budget. Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah total. Yang ketiga ada performance dan program budget. Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik, atau berdasarkan jenis pengeluaran seperti pegawaian, peralatan, atau berdasarkan sumber penghasilan. Yang berikutnya faktor yang mempengaruhi penyusunan master budget. Yang pertama faktor intern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri, yakni antara lain yang pertama jualan tahun lalu, yang kedua kebijaksanaan perusahaan, yang ketiga kapasitas produksi, yang keempat tenaga kerja yang dimiliki, dan yang kelima fasilitas-fasilitas. Faktor yang kedua faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain pertama, keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan masyarakat, yang ketiga tingkat masyarakat, yang keempat tingkat pendidikan masyarakat, yang kelima tingkat penyebaran penduduk, yang keenam adat istiadat dan tradisi masyarakat, dan yang ketujuh keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi dan komunikasi, dan sebagainya. Yang berikutnya operating and financial budget. Forecasting budget adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Dari pengertian tersebut, nampaklah bahwa forecasting budget terdiri dari dua kelompok budget, yaitu operating budget. Budgeting ialah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Yang kedua, financial budget ialah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Yang berikut ada operating budget. Sebentar, Ibu dulu potong. Untuk mata kuliah kedua nggak ada yang masuk nih di kelas ini. Ada nggak? Halo? Iya, Bu. Nggak ada, Bu. Cuman Kak itu aja tadi yang izinin. Siapa? Ini udah di-record kan? Udah, Bu. Oke, nanti Ibu sekitar 10 menit lagi masuk ke ke kelas lain. Ini nanti kalian lanjut aja karena kan di-record. Nanti Ibu biar bisa nilai ya setelah di-upload ke YouTube. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut yang berikut operating budget. Operating budget merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu itu meliputi dua sektor. Yang pertama, sektor penghasilan atau revenues,
ialah pertambahan aktiva perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya modal sendiri, tetapi bukan karena penambahan setoran modal baru dari pemiliknya, dan bukan pula merupakan pertambahan aktiva perusahaan yang disebabkan karena bertambah utang. Yang kedua ada sektor biaya atau expenses, ialah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya modal sendiri, tetapi bukan karena pengurangan atau pengambilan modal oleh para pemiliknya, dan bukan pula merupakan pengurangan aktiva perusahaan yang disebabkan karena berkurangnya utang. Yang berikut tahap penyusunan operating budget. Yang pertama, alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Ini berarti bahwa berapa jumlah penjualan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh berapa jumlah barang yang mampu diproduksikan perusahaan selama periode tersebut. Dua, alternatif kedua, besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Ini berarti bahwa jumlah barang yang akan diproduksikan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh berapa jumlah barang yang mampu dijual atau dipasarkan oleh perusahaan selama periode tersebut. Tahap yang berikut, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila alternatif pertama terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget unit yang akan diproduksi lebih awal daripada budget penjualan. Sebab budget penjualan akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget unit yang akan diproduksikan tersebut. Keempat, sebaliknya, apabila alternatif kedua terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget penjualan lebih awal daripada budget yang akan diproduksikan, sebab budget unit yang akan diproduksikan akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget penjualan tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Onai, silakan. Berikutnya adalah financial budget. Financial budget merencanakan tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Atas dasar kelengkapan isinya, balance sheet budget dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, master balance sheet budget atau budget induk neraca. Ialah budget tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau global dan kurang dijabarkan secara lebih terperinci. Nah, yang kedua adalah balance sheet supporting budget atau budget penunjang neraca. Ialah budget tentang aktiva atau harta, tentang utang, dan tentang modal sendiri yang berisi taksiran-taksiran yang lebih terperinci. Nah, kemudian tahap penyusunan financial budget. Dengan demikian, jelaslah bahwa bila mana perusahaan akan menyusun financial budget, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan operating budgetnya. Atau dengan kata lain, perkataan operating budget harus disusun lebih awal daripada financial budget. Oleh sebab itu, income statement supporting budget harus sudah selesai disusun sebelum menyusun balance sheet supporting budget beserta master balance sheet budget perusahaan. Nah, kemudian di sini ada contoh soal neraca dan informasi tambahan yang berikut ini akan dipakai untuk menyusun anggaran induk pada PT Indo Global Mandiri triwulan pertama tahun 2015. Di sini kita dapat melihat neraca dari PT Indo Global Mandiri per 31 Desember tahun 2014, di mana aktiva lancarnya, kasnya 53.500.000, piutangnya 664.650.000, persediaan bahan baku dan penolong 33 juta, barang jadi 196.500.000 rupiah, subtotal aktiva lancarnya adalah 947.650.000 dan aktiva tetapnya di sini ada bangunan 375 juta. Kemudian akumulasi depresiasi 35.700.000. Jadi jumlah dari aktiva tetapnya adalah 375
Rp239.300.000. Kemudian adalah peralatan dan mesin 40 miliar. Kemudian akumulasi depresiasi Rp242.300.000 dengan jumlah Rp3.757.700.000 dengan subtotal aktiva tetap adalah Rp4.097.000.000 dan total aktiva keseluruhannya adalah Rp5.047.650.000. Slide selanjutnya, Kak. Kemudian hutang dan ekuitas. Yang pertama hutang lancar, itu ada hutang dagang Rp46.350.000, hutang non dagang sebesar Rp5.150.000, di mana subtotal hutang lancar ini adalah Rp51.500.000. Kemudian hutang jangka panjang adalah 1 miliar, di mana subtotal hutangnya adalah Rp1.051.500.000. Kemudian ekuitas, di mana modal sahamnya di sini ada Rp3.500.000.000. Laba ditahan atau retained earning ada Rp496.150.000. Subtotal aktiva tetapnya menjadi Rp3.996.150.000, di mana total utang dan ekuitasnya menjadi Rp5.047.650.000. Slide selanjutnya, Kak. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Widya. Kak Widya, kami persilakan. Kak Widya. Kak Widya bisa dengar suara saya? Halo Kak Widya. Mungkin masalah jaringan ya Kak Widya ya. Dilanjutkan aja Kak Onai. Nggak Nah, muncul Kak slide ininya. selanjutnya. Udah, Wid? Kayak jaringannya kayaknya. Ya. Widya nampak nggak? Mana yang lanjutin aja deh kalau nggak. Widya masalah jaringan. Oke, saya lanjutkan. Dalam rangka penyusunan anggaran tahun triwulan 2015, hasil keputusan panitia budget dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, estimasi penjualan per wilayah Januari sampai dengan Maret 2004. Jenis biayanya, wilayah pertama pada Januari 1.500 unit, pada Februari 2.250 unit, pada bulan Maret 1.000 unit. Jenis biaya wilayah kedua, penjualan di bulan Januari 1.400 unit, bulan Februari 2.500 unit, bulan Maret 850 unit. Jenis biaya wilayah ketiga, penjualannya pada bulan Januari 1.750 unit, pada bulan Februari 2.750 unit, pada bulan Maret 1.500 unit. Dengan total pada bulan Januari penjualan 4.650 unit, 4.650 unit. Pada bulan Februari 7.500 unit dan pada bulan Maret 3.350 unit. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel ditetapkan dengan persentase tertentu dari nilai penjualan
Penjualan dalam rupiah sebagai berikut. Komisi penjualan sama dengan 5%, perjalanan dinas dan transport sama dengan 3%, promosi atau reklame atau iklan sama dengan 7%. Slide selanjutnya, Kak. Yang ketiga adalah biaya tetap per bulan. Udah bisa dilanjutkan sama Widya? Udah kelihatan, Wid? Dia gimana, Wis? Belum Kak PowerPoint-nya. Gimana maksudnya? Soalnya kami semua nampak loh. Sampai di slide berapa ya? Di slide ke 6. Biar aku ke 16. Ntar ya, Kak. Biar aku baca aja ya. Slide 16. Yang mana Kak judul besarnya? Biaya tetap per bulan. Biaya tetap per bulan ya. Mana Kak? Biaya tetap per bulan. Slide ke 16. Yang 4 persediaan barang ya? Ya, Oh, biaya tahap per bulan. siap. Biaya tahap per bulan kan? Biaya tetap per bulan. Oh ya. Yang ketiga, biaya tetap per bulan. Di situ dalam tabel ada jenis biayanya dan jumlahnya. Yang pertama, bahan tidak langsung sebesar 10 juta. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung sebesar 4.500.000. Yang ketiga, pemeliharaan resepsi sebesar 6 juta. Yang keempat, energi. Jumlahnya 7.500.000. Yang kelima, asuransi ada 1 juta. Yang keenam, PBB dan pajak lainnya sebesar 3 juta. Depresiasi atau mesin dan bangunan sebesar 6.750.000. Yang kedelapan, gaji tenaga penjualan sebesar 7 juta. Yang kesembilan, gaji direksi dan manajer sebesar 10 juta. Yang ke-10, biaya administrasi dan umum sebesar 7.500.000. Yang 11, biaya penjualan 6.500.000. Totalnya 69.750.000. Yang keempat, persediaan barang jadi, jumlah yang diketahui per unit. Yang di bulan Januari pada tanggal 1 Januari ada 470 unit. Di akhir bulan tanggal 31 Januari ada 4.500 unit dan pertengahan Februari di akhir Februari 28 Februari ada 4.900 unit dan di akhir Maret ada 550 unit. Yang kelima, data-data lainnya. Harga penjualan rata-rata sebesar 150.000 per unit. Harga bahan bakunya sebesar 25.000 per unit. Pembelian bulan Desember sebesar 128.750. Persediaan akhir bahan baku yang diinginkan sebesar 30% dari jual produksi bulan yang akan datang. Atau kebijaksanaan ini sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Produksi di bulan April ada 3.000 unit, jam kerja tenaga langsung 3 jam per unit, kebutuhan bahan baku 1 unit per produk, biaya tenaga kerja sebesar 250 per jam, tarif pajak perseorangan sebesar 30%. Selanjutnya, tingkat biaya overhead pabrik variabel per jam kerja langsung. Yang pertama,
tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp1.000, pemeliharaan dan depresiasi sebesar 1.500. Yang ketiga ada energi sebesar Rp2.750. Yang ketiga ada pajak tenaga kerja sebesar Rp500. Yang diminta penyusutan anggaran induk triwulan per 2015. Jawabannya anggaran penjualan, ramalan penjualan atau sales forecast adalah dasar yang menyusun anggaran penjualan dan semua anggaran lainnya. Sales forecast dan anggaran penjualan triwulan pertama 2001 adalah yang pertama ada di tabelnya, bisa kita lihat semua jenis biaya. Yang pertama ada harga per unit di bulan Januari sebesar Rp150.000, di bulan Februari sama sampai di bulan Februari masih tetap, di Maret juga masih tetap Rp150.000 dan jumlahnya tetap Rp150.000. Di wilayah 1 di Januari sudah terjual 1.500 unit, Februari meningkat menjadi 250 2.250 unit dan di Maret menurun menjadi 1.000 unit, jadi jumlahnya 4.750 unit. Di wilayah kedua, di Januari sebesar 1.400 unit, Februari 2.500 unit, dan di Maret ada 850 unit, dan jumlahnya 4.750 unit. Di wilayah ketiga, di Januari sebesar 1.750 unit, di Februari 2.750 unit, dan di Maret 1.500 unit, jumlahnya 6.000 unit. Total di Januari sebesar 4.650 unit, dan di Februari 750 unit, Maret 3.350 unit, dan jumlahnya 5.500 per unit. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi bisa disusun dari informasi yang diberikan oleh anggaran penjualan dan dari taksiran tentang barang persediaan. Dengan demikian, anggaran penjualan merupakan preliminary estimation terhadap anggaran-anggaran lainnya. Rumus yang dipakai untuk menghitung produksi yang dibutuhkan di dalam satu triwulan adalah: pertama, formula anggaran penjualan ditambah persediaan akhir yang diinginkan, total sama dengan dikurang persediaan awal barang jadi sama dengan anggaran produksi. Berdasarkan ilustrasi kedua, ada di tabel keterangan anggaran penjualan per unitnya dari bulan Januari, Februari ke Maret. Yang ketiga bisa dilanjutkan oleh Kapenti. Baik, saya akan melanjutkan. Kapenti. Iya, saya akan melanjutkan nomor 3, anggaran pembelian bahan langsung atau bahan baku dan material. Besarnya pembelian bahan baku tergantung dari produksi masing-masing pribadi. Jumlah persediaan awal dari jumlah persediaan akhir yang diinginkan. Rumus-rumusnya adalah pembelian bahan baku langsung yang dibutuhkan dalam bentuk unit sama dengan anggaran produksi dalam bentuk unit juga, ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan, dikurang dengan persediaan awal. Sebagaimana diiktisarkan di bawah ini, anggaran produksi ditambah persediaan akhir yang diinginkan, total dikurangi persediaan awal bahan langsung, pembelian bahan langsung,
Kemudian pemilihan bahan diperlukan. Keterangannya yang pertama, untuk memproduksi satu barang jadi dibutuhkan 1 unit bahan baku. Yang kedua, diketahui persediaan akhir bahan langsung sama dengan 30% dikali produksi bulan berikutnya. Yang ketiga, diketahui produksi April yang akan datang adalah 600 unit sama dengan 30% kali 600 unit, yaitu 180 unit. 4, dengan demikian dapat diambil kesimpulan persediaan bahan awal adalah 30% kali produksi bulan berjalan, atau sama dengan persediaan akhir bulan lalu yang diinginkan. Dari keterangan di atas, maka dapat menghitung pembelian bahan baku langsung yang diperlukan sebagaimana ilustrasi 3 di bawah ini. Yang pertama, item bahan yang diperlukan untuk anggaran produksi pada bulan Januari sebesar 4.400, bulan Februari sebesar 7.900, dan bulan Maret sebesar 3.950, dan jumlahnya adalah 16.250. Yang kedua, persediaan akhir bahan baku yang diinginkan pada bulan Januari sebesar 2.370, bulan Februari 1.185, bulan Maret 900. Jumlahnya adalah 4.455. Ketiga, subtotal. Subtotal ini didapat dari bahan diperlukan untuk anggaran produksi ditambah dengan persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Jadi pada bulan Januari sebesar 6.770, bulan Februari 9.085, dan bulan Maret 4.850. Jadi jumlahnya semuanya adalah 20.705. Yang keempat, persediaan awal bulan Januari sebesar 1.320, bulan Februari 2.370, bulan Maret 1.185. Jumlahnya adalah 4.875 unit. Pembelian bahan baku yang diperlukan dalam unit. Bulan Januari 5.450, bulan Februari 6.715, bulan Maret 3.665. Jumlahnya adalah 15.830. Harga bahan baku per unit pada bulan Januari Rp25.000 per unit, sama juga pada bulan Februari dan Maret, jadi jumlahnya adalah 25.000. Nilai pembelian pada bulan Januari sebesar 136.250, pada bulan Februari 167.875, pada bulan Maret 91.675. Jumlahnya adalah 377.000. Yang keempat, Fenty, coba dipercepat ya untuk penjelasannya. Ini masih ada 20, ini sampai 29 slide kan. Jadi coba diringkas saja penjelasannya, nggak usah sampai sepenuhnya dibaca ya. Baik, yang keempat ada anggaran pemakaian bahan langsung. Anggaran pemakaian bahan atau dalam unit dan dalam biaya pemakaian dibuat dengan dasar sistem biaya standar atau khususnya banyak unit bahan langsung yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit barang jadi. Rumus untuk menentukan biaya pemakaian bahan adalah bahan langsung yang dibutuhkan dikali harga bahan per unit, karena diperlukan 1 unit bahan baku untuk membuat 1 unit barang jadi, maka jumlah bahan baku sama dengan jumlah unit yang dibutuhkan. Jadi ilustrasinya bisa teman-teman baca di situ. Nanti ada pertanyaan silahkan ditanya. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh
Kak Widya, silakan. Widya, bisa dengar nggak suara saya? Halo Widya. Dengar, Bu. Widya, silakan lanjut Widya. Oke, baik. Oke. Mana si Widya? Cepet dong Widya. Ya, Bu. Nomor Ayo lanjut. Bentar ya, Bu. Mungkin jaringan Nanti coba Widya giliran. lagi bermasalah. Ini saya Coba lanjutkan. apa gimana? Jaringan di tempat Widya lagi bermasalah, Bu. Biar saya yang lanjutkan aja, Bu. Coba. Yang kelima adalah anggaran tenaga kerja langsung. Standar tenaga kerja biasanya didasarkan atas time study atau penelitian waktu yang dilakukan oleh para perencanaan teknik produksi. Rumus untuk menentukan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor adalah unit produksi yang harus dibuat dikali jam kerja langsung per unit dikali tarif per jam, sebagaimana dalam ilustrasi 5 di bawah ini. PT Indo Global Mandiri, anggaran tenaga kerja langsung triwulan 1 tahun 2015. Di sini terdapat bulan Januari, Februari, Maret dengan jumlah unit pada bulan Januari 4.400, jam kerja langsung per unitnya 3, jam kerja langsung totalnya 13.200, tarif per jamnya 2.250, biaya tenaga kerja langsungnya Rp29.700.000. Pada bulan Februari, jumlah unitnya 7.900, jam kerja langsung per unitnya 3, jam kerja langsung totalnya 23.700, tarif per jamnya 2.250, sama dengan bulan Januari, dan biaya tenaga kerja langsungnya 53.325.000. Pada bulan Maret, jumlah unitnya 3.950 unit, jam kerja langsungnya 3 unit, jam kerja langsung totalnya 11.850, tarif per jamnya 2.250, masih sama dengan bulan Januari Februari, dan biaya tenaga kerja langsungnya adalah 26.662.500. Jumlah dari keseluruhannya adalah jumlah unitnya 16.250, jam kerjanya 3, jam kerja langsungnya 48.750, tarif per jamnya 2.250, biaya tenaga kerja langsungnya 109.687.500. Widya gimana, Wid? Udah bisa lanjut yang ini? Yang selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik disediakan untuk berbagai macam produk. Jumlah yang dipecah menjadi komponen-komponen tetap dinyatakan dengan
Yang keenam adalah biaya overhead. Anggaran biaya overhead pabrik disediakan untuk berbagai macam tingkat produksi. Jumlah dipecah menjadi komponen-komponen tetap atau dinyatakan dengan rupiah, dan komponen-komponen variabel atau dinyatakan tarif dan didasarkan atas jam kerja langsung. Rumus menghitung jam biaya overhead pabrik adalah overhead tetap per item ditambah dengan jumlah anggaran jam kerja langsung dikali tarif biaya variabel per jam. Di mana ada ilustrasi 6, pada PT Indo Global Mandiri, anggaran biaya overhead pabrik pada bulan Januari tahun 2015, di mana jam kerja langsungnya 2.750. Slide selanjutnya, Kak. Perhitungan biaya overhead pabrik variabel bulan Januari dengan jam kerja langsung sebesar 2.650 jam kerja jam sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja tidak langsung 2.650 jam dikali 1.000 tarif per jam sama dengan 2.650.000. Yang kedua adalah pemeliharaan dan reparasi 2.650 jam dikali 1.500 tarif per jam sama dengan 3.975.000. Yang ketiga adalah energi 2.650 jam dikali 2.750 tarif per jam sama dengan 7.287.500. Dan yang keempat adalah PPh pasal 21 2.650 jam dikali 500 tarif per jam sama dengan 1.325.000. Ilustrasi 6A, perhitungan biaya overhead pabrik variabel bulan Februari dengan jam kerja langsung sebesar 4.750 jam sebagai berikut. Tenaga kerja tidak langsung 470 jam dikali 1.000 tarif per jam sama dengan 4.750.000. Pemeliharaan dan reparasi 4.750 jam dikali 1.500 tarif per jam sama dengan 7.125.000. Energi 4.750 jam dikali 2.750 tarif per jam sama dengan 13.062.000. PPh pasal 21 4.750 jam dikali 500 tarif per jam sama dengan 2.375.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fenty. Baik, yang terakhir untuk ilustrasi 6B. Ini ya Ibu out dulu ya karena ini udah jam 9. Kalian lanjut ya sampai ke tanya jawab. Yang penting nanti di-share screenshot-nya sama record tetap jalan ya. Terima kasih, bisa dilanjut ya. Baik, Bu. Ini tabelnya mungkin teman-teman bisa baca, saya akan lanjut pada penjelasannya saja. Perhitungan biaya overhead pabrik variabel bulan Januari dengan jam kerja langsung sekitar 2.400 jam sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja langsung 2.400 jam dikali dengan 1.000 tarif per jam sama dengan 2.400. Yang kedua, pemeliharaan dan reparasi 2.400 jam dikali dengan 1.500 tarif per jam sama dengan 3.600. Yang keempat, energi 2.400 jam dikali 2.750 tarif per jam sama dengan 6.600.000. Untuk PPh pasal 21 2.400 jam dikali 500 tarif per jam sama dengan 1.200.000. Baik, demikian penjelasan dari kami. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang mungkin ada pertanyaan ataupun masukan, waktu dan kesempatan kami berikan.
Saya mau bertanya, Kak. Saya Ismi dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa kita harus bikin budgeting setiap bulannya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Ismi. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman yang lain. Saya Mawar. Saya Mawar dari kelompok 1 ingin bertanya, gimana sih cara kita gitu, cara orang kakak lah dulu dari kelompok 2, gimana membiasakan budget untuk kehidupan di sehari-hari gitu. Gimana pertanyaannya, Kak? Bagaimana cara kita memulai kebiasaan untuk membuat budgeting itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu, Kak? Menurut orang kakak. Gitu. Bisa, Kak? Mungkin ada yang mau ngasih masukan gitu. Kak Hanum, ada masukan nggak atau ada pertanyaan? Nggak ada, Kak Fenty, aman. Oke, mungkin saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Kak Ismi ya. Mengenai kenapa kita harus membuat budgeting setiap bulannya atau per bulan. Jadi memang budgeting itu yang harus perlu dibuat setiap bulan itu supaya tidak ada overspending. Biar semua kebutuhan itu terhitung dengan baik dan harapan semua pos dapat jatah yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Kak Fenty jawabannya. Sama Kak Ismi. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Mega. Tadi Kak Mega bertanya gimana cara oh ya, sorry. Kak Mawar. Tadi Kak Mawar kan nanya gimana cara kita membiasakan diri untuk membuat budget ya, Kak. Membuat budget setiap bulan. Cara yang paling gimana cara membiasakannya itu balik sama diri kita sendiri sih. Tadi kan kakak nanyanya gimana cara kakak-kakak gitu, cara kami. Nah, kebetulan saya setiap bulan itu ada membuat anggaran budget untuk saya pribadi. Nah, jadi setiap sehabis gajian itu biasanya saya udah ada menganggarkan. Nah, contohnya misalnya nih, kan kita setiap bulan harus bayar uang kuliah sekian ratus ribu. Jadi dari gaji saya semuanya saya totalin untuk transport berapa, untuk bayar uang kuliah berapa, untuk makan berapa. Nah, untuk hiburan atau mau liburan berapa gitu. Jadinya dia udah ada kayak dibilang Kak Fenty tadi, udah ada jatahnya masing-masing, Kak. Jadi kenapa kita harus membiasakan diri untuk membuat budget setiap bulannya, itu biar kita nggak over budget. Nanti yang mungkin kita pas siap gajian kita ngerasa, ih uangku masih banyak nih. Taunya masih banyak yang belum dibayar, kayak gitu. Jadinya semua udah ada pos-posnya masing-masing, udah ada untuk uang ke transport, udah ada untuk uang makan, mungkin yang ngekos ada untuk bayar uang kos, kayak gitu, Kak. Jadi dari diri kita sendiri sih sebenarnya untuk membuat budget itu penting untuk setiap orang, bukan untuk perusahaan aja. Untuk orang pribadi kayak kita ini yang masih mahasiswa sambil bekerja, menurut saya penting juga sih untuk membuat budget anggaran setiap bulan. Gimana Kak, menurut Kak Mawar, mungkin ada yang bisa kita ini diskusikan tentang budget? Pengalaman mengatur keuangan sendiri gitu.
udah mantap sih. Makasih jawabannya ya, Kak. Kasih Iya, sama-sama Kak Mawar. pertanyaannya. Gimana dari teman-teman yang lain? Apa masih ada lagi pertanyaan mengenai materi kami? Bagaimana teman-teman, jika masih ada pertanyaan silakan bertanya. Nah, kalau mungkin nggak ada lagi, bisa kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, baik, mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya guys. Kalau nggak ada yang bertanya, biar kita tutup saja. Gimana, setuju nggak? Nanti kalau ditutup, ada lagi yang bertanya. Nggak ada. Iya Kak, mungkin udah malam juga kan, udah pada ini. Lelah. Semoga teman-teman semua udah pada ngerti sih ya masalah budget. Jadi kita tutup aja mungkin presentasinya ya guys. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua yang ngasih pertanyaan juga, yang udah meluangkan waktunya juga untuk mengikuti presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mohon dimaklumi ya teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam guys. Selamat malam Kak Fenty, selamat malam semuanya. Fenty.